Aduh, laparnya. Kenapa di zaman kuno ini teh susu sama kue saja tidak ada sih? Sosis goreng pinggir jalan pun jadilah. Ya Tuhan, kapan sebenarnya engkau akan membiarkanku kembali ke dunia modern? Jadi, kau ini putri kandung yang tertukar waktu itu. Penampilanmu benar-benar lusuh dan kampungan. Tuan muda kedua, tanda lahir di punggungnya memang cocok. Kami sudah memeriksanya. Kalau sudah cocok, lalu kenapa? Kediaman Adipati sudah punya cucu. Satu adik perempuan yang anggun dan terpelajar saja sudah cukup. Membawa pulang gadis liar hanya akan mencoreng wajah keluarga Lin. Beri dia 100 keping perak, dan suruh dia angkat kaki dari ibu kota. Astaga, 100 keping perak. Ternyata ada rezeki nomplok seperti ini. Bagus banget. Cepat berikan uangnya padaku. Biarkan aku pergi dari kediaman Adipati yang bobrok ini. Sebentar lagi kan kediaman ini akan dihancurkan oleh nona palsu Lin cucu dan pangeran kedua. Sampai bangkrut dan hancur lebur. Aku sih tidak sudi menemani kalian para orang sial. Setelah dapat uangnya, aku akan pergi ke Jiangnan dan membeli 10 ekor ayam panggang utuh. Lalu bersenang-senang keliling dunia. Siapa yang bicara barusan? Tuan muda. Cepat berikan uangnya dong. Kurang 1 koin pun dari 100 keping perak, aku tidak akan pergi. Tenang saja, begitu uangnya di tangan, aku jamin akan langsung angkat kaki dari ibu kota tanpa menoleh lagi. Cepat berikan padaku. Tunggu apa lagi sih, Lin cucu? Malam ini juga akan menaruh racun mematikan ke dalam teh nyonya besar. Kalau aku tidak kabur sekarang, aku bahkan tidak akan selamat melewati episode pertama di drama ini. 100 keping perak, jangan mimpi kau. Darah lebih kental daripada air. Mana mungkin keturunan keluarga Lin dibiarkan terlunta-lunta di jalanan. Pengawal, bawa nona besar pulang ke kediaman. Tidak. Aku tidak mau pulang. Bukannya tadi kau bilang mau menyuruhku pergi. Kau ini kan seorang pejabat tinggi pengadilan. Mana boleh kau menjilat ludahmu sendiri. Uangku, berikan 100 keping perakku. Ayah, ibu, nenek, cucu tahu. Karena adik kandung yang sebenarnya sudah kembali. Sudah sepantasnya cucu, putri palsu ini, pergi dari sini. Cucu tidak mengharapkan apa-apa lagi. Cucu hanya mohon agar diizinkan tetap tinggal di kediaman ini. Bahkan, meskipun hanya menjadi pelayan rendahan di halaman adik, asalkan cucu bisa melayani ayah, ibu, dan nenek setiap hari. Itu saja. Sudah lebih dari cukup bagi cucu. Astaga, cucu, anakku. Bicara apa kau ini? Walaupun kau tidak lahir dari rahim ibu, tapi ibu sudah membesarkanmu selama 18 tahun. Mana mungkin ibu tega menyuruhmu menjadi pelayan? Bagus. Akting saja terus. Benar-benar pantas menyandang gelar gadis paling berbakat di ibu kota. Aktingnya sungguh menjiwai, seolah-olah tulus dari lubuk hati. Sayang sekali bakat sandiwara sehebat ini tidak dipakai untuk bermain opera. Siapa? Siapa yang bicara barusan? Ayah. Aku juga mendengarnya. Suara seorang wanita. Dan terdengar sangat jelas di telinga kita. Aku juga mendengarnya. Tadi dia bilang apa? Teh, Paman Li, bawa orang-orang dan geledah tempat ini. Jangan-jangan ada pembunuh bayaran yang menggunakan ilmu telepati rahasia. Keluarga Adipati ini kenapa sih? Lebay sekali, gampang kaget begitu. Ah sudahlah, bukan urusanku. Setelah drama pengakuan keluarga ini selesai, malam ini juga, aku akan kabur merangkak lewat lubang anjing di sudut tenggara dapur belakang. Kediaman Adipati ini pasti akan dihancurkan oleh Lin cucu dan pangeran kedua. Cepat atau lambat, bencana besar akan terjadi di sini. Kalau aku tetap di sini, nyawaku tidak akan bertahan lebih dari 3 episode. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Ubi jalar ini aku temukan kemarin di kuil rongsok luar kota loh. Tinggal separuh. Jadi aku tidak bisa membaginya dengan kalian. Tidak apa-apa, Wan-Wan sayang. Kau baru saja kembali ke rumah ini. Makanlah pelan-pelan, jangan terburu-buru. Benar. Kasihan sekali anak ini, pasti sangat menderita hidup terlunta-lunta di luar sana. Paman Li, cepat ke dapur dan bawakan beberapa piring kue kemari. Nenek. Cucu sudah menyeduhkan teh ginseng penambah energi untuk nenek dan kakak tertua. Teh itu sudah direbus di atas tungku selama 6 jam. Cucu hanya mohon agar diizinkan menyajikan secangkir teh ini untuk nenek dan kakak. Ini demi menjaga tali kasih sayang antara nenek dan cucu, juga ikatan persaudaraan kita. Sungguh luar biasa rasa baktimu ini. Bawalah kemari. Silakan tehnya, nenek. Minumlah.
cepat minum. Setelah meminumnya, perjamuan bisa langsung dimulai. Lin Cucu sudah menaruh racun mematikan dari wilayah barat di dalam teh itu. Apa nenek besar akan mengikuti alur ceritanya sekarang? Tidak bisa, aku tidak mau ikut campur dalam masalah kotor ini. Aku harus mencari kesempatan untuk kabur secepatnya. Teh ini, nenek. Tehnya sudah mulai dingin. Kalau sampai dingin, khasiatnya akan berkurang. Memang benar begitu, kan? Kalau tehnya dingin, bau busuknya tidak akan bisa disembunyikan lagi. Ya ampun, ibu, bagaimana bisa tangan ibu sampai tergelincir? Aku ini sudah tua renta, tangan dan kakiku sudah mulai tidak menurut. Cucu, kau tidak apa-apa, kan? Cucu tidak apa-apa. Ini salah cucu karena memegangnya kurang erat, sampai membuat nenek terkejut. Gelas teh nenek memang sudah tumpah, tapi gelasku masih utuh. Pelayan, cepat panggilkan tabib. Kakak pertama, ini aku sendiri yang menyeduhnya khusus untukmu. Minumlah selagi masih hangat. Tidak perlu repot-repot menyuruh tabib untuk memeriksanya. Ini terbuat dari ginseng tua yang sangat langka dan berharga. Ginseng tua yang berharga, katamu. Tapi kenapa aku malah mencium bau busuk khas dari wilayah barat? Kakak, tolong jangan gegabah. Tabib, kenapa kau malah bengong? Cepat kemari dan periksa teh ini. Lapor, Tuan Duke, teh ini mengandung racun yang sangat mematikan. Ini adalah serbuk pemutus akar kehidupan, racun yang sangat langka dari wilayah barat. Racun ini tidak hanya bisa merenggut nyawa dalam sekejap mata, bahkan jika dosisnya kecil, racun ini akan menghancurkan organ vital seorang pria, dan membuatnya tidak bisa memiliki keturunan seumur hidup. Kurang ajar kau, Lin Cucu, dasar wanita keji. Sia-sia saja aku membesarkanmu selama 18 tahun ini. Beraninya kau bertindak sekejam ini pada nyonya besar dan tuan muda. Ayah, ibu, aku tidak melakukannya. Aku sama sekali tidak tahu. Ginseng ini baru saja dibeli dari dapur. Saat tehnya sedang direbus, pelayan Cuier terus mengawasinya dari samping. Pasti dia pelakunya. Pasti Cuier yang berniat mencelakai majikan. Tuan besar, mohon selidiki dengan adil. Hamba terus berdiri di luar pintu sambil mengipas api. Hamba sama sekali tidak menyentuh panci obat itu. Nona Cucu sendirilah yang menakar obat ini, dan memasukkannya sendiri ke dalam panci. Tutup mulutmu, jangan sembarangan memfitnah. Apa kau menerima uang suap dari seseorang untuk menjebakku? Apa ini ulahmu? Pasti kau pelakunya, Lin Wanwan. Kau pasti iri karena aku telah merebut 18 tahun kehidupanmu. Makanya, begitu kembali ke kediaman ini, kau langsung menyuap pelayan itu untuk menaruh racun di dalam tehku. Kau ingin membunuhku, kan? Dasar gadis kampungan yang tidak tahu diuntung. Hatimu sungguh sangat kejam. Kakak, di kantongku cuma ada 3 keping uang tembaga. Buat apa aku menyuapnya? Memangnya cukup untuk membelikan dia manisan Tanghulu? Bisa-bisanya kau malah menyalahkanku. Sisa setengah bungkus racun itu disembunyikan di kompartemen rahasia ketiga di tempat tidurmu. Surat-surat rahasia dengan orang luar juga kau simpan di sana, kan? Kalian periksa saja sendiri. Nanti juga bakal tahu kebenarannya. Paman Li, segera bawa 4 pelayan wanita senior ke paviliun Nongyu milik Lin Cucu. Hancurkan tempat tidurnya. Cari baik-baik di kompartemen rahasia ketiga. Bawa semua kertas atau bubuk apapun yang kalian temukan ke hadapanku. Kakak kedua, kau, atas dasar apa kau menggeledah kamarku? Pengadilan Agung selalu menuntut bukti dan saksi yang kuat dalam menangani kasus. Jika kau memang tidak bersalah, aku sendiri yang akan memohon maaf padamu. Tapi jika kau terbukti bersalah, hari ini, tahun depan, akan menjadi peringatan hari kematianmu. Tuan besar, Tuan muda kedua, kami menemukan barang ini di dalam kompartemen rahasia di ranjang Nona Cucu. Di dalamnya ada sebungkus bubuk putih, dan ada belasan pucuk surat lo. Ini benar-benar bubuk pemutus nadi. Sama persis, tidak salah lagi. Bagus, hebat sekali kelakuan si gadis paling berbakat nomor 1 ini. Di dalam surat-surat ini, semuanya berisi laporan kepada pangeran kedua tentang pertahanan militer kediaman Adipati, dan rutinitas harian Adipati Zhengguo. Lin Cucu, hatimu sungguh kejam. Nyonya, tolong selamatkan aku. Aku dipaksa. Pangeran kedua mengancam akan merusak kehormatanku. Apa yang bisa dilakukan oleh wanita lemah sepertiku? Ibu kan yang paling menyayangiku. Apa ibu lupa, saat aku demam tinggi waktu kecil, ibulah yang memelukku sepanjang malam, kan? Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya putri sepertimu. Pengawal, pakaikan baju tahanan pada pengkhianat tak tahu diuntung ini.
Kurung dia di gudang kayu paling bobrok di halaman belakang. Tanpa perintah dariku, tidak ada seorang pun yang diizinkan memberinya setetes air atau sebutir nasi. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Li Wanwan, tunggu saja pembalasanku. Pangeran kedua tidak akan pernah melepaskan kalian. Hah, sudah beres begini saja. Keluarga Adipati Zengwo ini lumayan cekatan juga ya tindakannya. Tapi mengurungnya juga tidak akan ada gunanya. Pasti akan ada orang yang mengirim pengawal bayangan untuk menyelamatkannya. Tidak bisa, aku harus segera kabur. Selama nyawa masih dikandung badan, pasti selalu ada jalan keluar. Lewat lubang di sudut tenggara itu, aku pasti akan kabur hari ini juga. Kalian mau apa menatapku begitu? Apa ada noda abu ubi jalar di wajahku? Wanwan sayang, cepat kemari, nak, mendekatlah pada nenek. Bertahun-tahun di luar sana, kau pasti sangat menderita, nak. Pelayan, cepat bawa anak ini untuk mandi dan beristirahat. Ya ampun, darah dagingku sayang. Ibu minta maaf padamu, nak, karena ibu membiarkanmu menderita di luar sana selama bertahun-tahun. Ayo, ibu akan mengantarmu ke halaman kamarmu. Ibu sudah menyiapkan barang-barang terbaik di seluruh ibu kota untukmu. Berbagai macam kain sutra yang paling mewah. Tidak, Nyonya, tidak usah. Kurasa pakaianku yang ini sudah sangat nyaman. Sejuk apanya? Nyonya, panggillah ibu. Mulai sekarang di dinasti Zhou Agung ini, kakak tertua yang akan melindungimu. Siapapun yang berani meremehkanmu, tombak rumbai merah milik kakak tertua ini tidak akan tinggal diam. Kakak, jangan ambil buntelanku. Di dalamnya masih ada sisa setengah panekuk. Wanwan pasti sudah lapar, kan? Ayo, ayah sudah menyiapkan hidangan pesta besar-besaran di ruang makan utama. Panekuk ubi manis apa maksudmu? Hari ini kita akan makan bebek 8 harta, dan juga daging kaki babi kristal. Paman Li, hidangkan makanannya. Wanwan, ayo makan yang ini. Makan daging yang banyak ya, biar tubuhmu cepat besar. Terima kasih, nenek. Terima kasih, ibu. Harum sekali, makanan ini benar-benar enak banget. Di pihak pangeran kedua, besok mereka pasti akan memasang jebakan di istana. Kudengar mereka ingin menjual rawa beracun di sebelah timur kota, dengan harga 5 juta tael kepada kediaman Duke. Kalau uang ini sampai dikeluarkan, aliran dana kediaman Duke akan langsung hancur. Bahkan gaji para prajurit pun tidak akan sanggup dibayar. Dan pada akhirnya, keluarga ini malah menderita karena tuduhan palsu. Setelah selesai makan perjamuan ini, bagaimanapun juga, aku harus mencari cara untuk keluar dari sini. Anak kedua, bagaimana di pengadilan istana? Belakangan ini apakah ada pergerakan terkait tanah kosong di timur kota? Menjawab ayah, putra Anda ini baru saja ingin melaporkannya. Menteri Keuangan, belakangan ini memang sering kali mengungkit soal tanah kosong di timur kota itu. Katanya sih untuk mengumpulkan dana bantuan bencana, dengan niat menyuruh para bangsawan di ibu kota untuk membelinya. Merencanakan agar kita membeli rawa beracun yang bahkan rumput pun tak bisa tumbuh seharga 5 juta tael. Apa dia benar-benar mengira aku, Lin Zhan ini, adalah anak umur 3 tahun? Ayah baruku, kau jangan keburu emosi dulu. Di bawah rawa beracun itu, sebenarnya adalah tambang emas terbuka terbesar sejak berdirinya dinasti Zhao Agung. Hal itu baru akan diumumkan pada sidang pagi lusa. Kalau pergi melihat tanahnya langsung, kalian pasti akan menyadarinya. Sekarang, selama kita menggelontorkan uang untuk membelinya, biarkan pangeran kedua menandatangani kontrak mutlak hitam di atas putih. 3 hari lagi, harga tanah itu pasti naik 100 kali lipat. Bukan cuma uang untuk gaji militer yang terpenuhi. Pangeran kedua juga bakal dibikin darah tinggi sampai stroke. Ini benar-benar rezeki nomplok dari langit. Sayangnya, si ayah dadakan ini pasti bakal menganggapnya sebagai barang panas dan membuangnya. Lebih baik aku buru-buru makan saja. Ayah, Anda tidak perlu bicara apa-apa lagi. Ayah sudah memutuskan, meringankan beban negara sudah jadi kewajiban kita sebagai keluarga Adipati Zengwo. Besok saat sidang pagi di istana, walaupun harus mengorbankan segalanya dan jatuh miskin, aku tetap akan membeli tanah telantar di timur kota itu. Tuan, Anda sudah gila ya? Itu harganya 5 juta tael, loh. Kita harus menggadaikan semua villa atas nama kita baru uangnya cukup. Perempuan tahu apa soal beginian? Pak Tuali, cepat hitung perak tunai di gudang sekarang juga. Kalau masih tidak cukup, segera gadaikan seluruh tanah pertanian di luar kota. Kita wajib kumpulkan sampai genap 5 juta tael. Ayah tidak apa-apa, kan? Mau kupanggilkan tabib yang tadi untuk memeriksa isi kepala ayah. Pintar.
Haha, memang benar-benar keturunan keluarga Linku. Punya keberanian. Wan Wan, jangan takut. Ayahmu ini tidak gila. Ayahmu ini bakal segera jadi orang kaya raya. Keluarga ini isinya orang-orang aneh macam apa sih? Padahal aku belum mengingatkan mereka sama sekali. Kenapa mereka malah rebutan mau beli tanah itu? Jangan-jangan ini yang dinamakan orang bodoh selalu bawa hoki. Gawat. Bagaimana kalau pangeran kedua menolak untuk menjualnya? Berita soal tambang emas ini pasti tidak akan bisa ditutupi lagi. Aku tetap harus kabur dari sini. Xiaodongku tersayang, malam ini kita harus pergi. Hahaha, ayah sudah kenyang. Masih ada beberapa urusan resmi yang harus diselesaikan. Patuali, ikut aku keluar sebentar. Ibu, aku baru ingat peta pertahanan perbatasan masih harus direvisi. Aku permisi undur diri dulu. Mahkamah Dali juga masih menyisakan 2 berkas kasus yang belum ditutup. Aku pamit pergi sekarang. Semuanya pergi, baguslah kalau begitu. Tunggu, apa yang sebenarnya terjadi ini? Tengah malam begini, malah renovasi halaman belakang. Cepat, 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 tinggikan tembok ini 1 tombak lagi. Tidak, tinggikan 2 tombak sekalian. Tuan besar, kalau ditinggikan lagi, tembok ini bakal lebih tinggi dari tembok istana kerajaan. Banyak omong, disuruh tinggikan ya tinggikan saja. Dan juga di atas temboknya, harus kalian penuhi dengan pecahan kaca, dan paku besi yang tajam. Jangankan maling, burung pun tidak boleh ada tempat untuk hinggap. Ya ampun. Apa harus sampai sebegininya mencegah maling? Tapi tidak apa-apa, di bawah sana masih ada lubang. Aku tinggal merangkak masuk saja lewat situ. Patuali, ada apa dengan lubang ini? Tuan muda pertama, itu lubang anjing, tempat anjing pemburu keluarga kita dulu keluar masuk. Lubang anjing. Apa kau tidak tahu betapa berbahayanya ini? Sekarang juga, cepat, gunakan campuran beras ketan paling lengket dan tanah liat. Tutup rapat-rapat lubang anjing ini sampai mati. Tidak, jangan cuma lubang ini. Pergi dan periksa celah di bawah pintu utama dan pintu belakang kediaman ini. Tutup semuanya sampai mati pakai plester semen. Kakak pertama benar sekali. Oh ya, Patuali, semua pohon bengkok di halaman belakang ini, cabut semuanya sampai ke akar-akarnya. Jangan sisakan satu pun. Kalau sampai ada yang menggunakan batang pohon ini untuk memanjat tembok, akibatnya bisa sangat fatal. Baik, Tuan Muda kedua, hamba akan segera menyuruh orang mencabut pohon-pohon itu. Pohon dicabut, lubang ditutup. Temboknya dibikin lebih tinggi dari tembok kota. Ini kediaman bangsawan atau penjara bawah tanah sih. Gawat, aku tidak bisa kabur. Benar-benar tidak bisa kabur. Siapa di sana? Keluar. Hai, ayah, kakak pertama, kakak kedua, selamat malam. Ya ampun, ternyata Wan Wan, sedang apa putri kesayangan ayah keluyuran di halaman belakang tengah malam begini? Di sini kan kotor dan berantakan. Jangan sampai baju barumu kotor. Malam ini aku makan terlalu banyak. Jadi, keluar untuk jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Ayah, kalian sedang apa ini? Membangun tembok di tengah malam begini. Wan Wan, jangan takut. Akhir-akhir ini, ada banyak penjahat mesum di ibu kota. Kakak takut kamu terkejut. Jadi kakak sengaja menyuruh orang memperkuat pertahanan kediaman kita semalaman. Mulai sekarang, selama ada kakak di sini, bahkan seekor nyamuk jantan pun, jangan harap bisa terbang masuk ke halamanmu. Kakak, benar-benar sangat perhatian ya. Adikku, apa yang sedang kamu pegang di tanganmu itu? Ini adalah oleh-oleh khas daerah yang kubawa. Aku takut barangnya jadi rusak. Jadi, aku mengeluarkannya untuk mencari angin. Hahaha. Wan Wan, kamu tidak perlu takut. Makanan lezat apa yang tidak ada di kediaman adipati kita ini? Di masa depan, apapun yang ingin kamu makan, ayah akan mengundang semua koki terhebat di seluruh ibu kota ke rumah kita untuk memasakkannya untukmu. Ayo kembali bersama ayah dan lanjutkan tidurmu. Besok, ayah akan pergi ke istana kekaisaran untuk mengurus hal besar. Saat ayah sudah menjadi kaya raya nanti, ayah akan membuatkanmu kandang anjing dari emas murni. Bukan. Maksudnya kursi santai dari emas murni. Hancurlah sudah. Karena aku tidak bisa kabur, sepertinya aku hanya bisa menangis pasrah di rumah orang terkaya ini, dan menjadi kaum rebahan yang kerjanya cuma makan dan minum saja. Pangeran kedua yang malang, banyak-banyaklah berdoa. Sebentar lagi kau akan ditipu habis-habisan oleh ayah dadakanku ini, sampai kau tidak tahu arah mata angin lagi. Paman, Bibi,
Keponakan kalian ini begadang semalaman, dan akhirnya berhasil menyelesaikan proposal pengembangan ladang garam Jiangnan ini, dan menyusunnya dengan rapi. Yao Zhu, akhir-akhir ini kamu memang sudah bekerja keras untuk bisnis kediaman kita. Mengabdi pada kediaman Adipati sudah menjadi kewajiban Yao Zhu. Paman, ada berita sangat rahasia dari Jiangnan. Istana berniat membuka hak monopoli ladang garam di sepanjang pantai Laut Timur. Keponakanmu ini sudah menggunakan berbagai koneksi, berhasil mendapatkan sebidang tanah terbaik. Bisnis garam sejak zaman dahulu memang keuntungannya selangit. Yao Zhu kalau mengurus sesuatu selalu bisa diandalkan. Asalkan kediaman Tuan Duke segera menyuntikkan dana sebesar 500.000 tael perak untuk merebut tanah ini. Keuntungan tahun depan pasti akan berlipat ganda, setidaknya 10 kali lipat. Bukan hanya bisa mengisi penuh kas kediaman, tapi juga bisa menyelesaikan biaya pergantian perlengkapan bagi para prajurit di bawah komando paman. Wah, benar-benar mahaguru tukang bual. Sayang sekali bakatnya tersia-siakan di kediaman Tuan Duke ini. Ladang garam Jiangnan apanya? Tempat itu namanya Karang Angin Hitam. Itu cuma karang terbengkalai yang kalau air laut sedang surut, bahkan tidak ada tempat untuk berpijak sama sekali. Nyali sepupu yang satu ini benar-benar besar. Berani-beraninya dia pakai pepesan kosong untuk menipu ayah angkatku ini. Dan berani pula minta 500.000 tael perak. Yao Zhu, apa kau yakin tanah itu benar-benar sebagus yang kau bilang? 100% benar, Paman. Paman, tempat itu sinar mataharinya sangat melimpah. Air lautnya jernih, benar-benar pusaka alami untuk menjemur garam. Keponakanmu ini sudah mengutus orang secara langsung untuk mensurvei tempat itu. Tanahnya bukan, pasirnya sangat halus. Jelas itu adalah ladang emas yang pasti untung dan tidak mungkin rugi. Masih berani membual, sudah disurvei segala. Kau bahkan belum pernah melangkah keluar dari gerbang ibu kota. Selama setengah bulan ini kerjaanmu cuma keluyuran setiap hari di rumah bordil Menara Angin musim semi. Sampai-sampai pinggangmu pasti sudah tidak bisa tegak lagi, kan? Lihat saja kantung matamu yang sehitam itu. Kalau orang tidak tahu, pasti mengira kau baru saja pulang menambang batu bara semalaman. Hahaha. Sepupu tertua. Oh, tidak apa-apa, cuma ada nyamuk. Teruskan saja bualanmu. Maksudku, silakan lanjutkan ucapanmu. Paman, kesempatan emas ini tidak akan datang dua kali. Untuk urusan awal, aku bahkan sudah menalanginya sebesar 100.000 tael perak. Percayalah padaku, Paman. Begitu uang kertas peraknya cair, bulan depan kita sudah bisa menikmati keuntungannya. Lihat keuntungannya bulan depan apanya. Bulan depan sih yang datang mengetuk pintu adalah para penagih utangmu. Kau kalah judi sebanyak 400.000 tahil perak. Dan sekarang, pelacur bernama Ruyan itu sedang mengandung anakmu. Dia mendesakmu untuk menyerahkan 100.000 tahil lagi. Kau berani menggunakan uang dari kediaman Adipati hanya untuk menutupi hutangmu yang seperti jurang tak berdasar itu. Apa yang kau lakukan? Kau pikir kekayaan kediaman Adipati ini jatuh begitu saja dari langit? Paman, tolong redakan amarah Paman. Semua perkataan keponakanmu ini benar adanya, Paman. Ini benar-benar kesempatan emas yang sangat langka. Yao Zhu, kediaman Adipati tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Jika kau memang sedang dalam kesulitan, katakan saja terus terang. Tapi, jika kau sampai berani mengincar kas utama kediaman ini, maka hatimu benar-benar sudah busuk. Bibi, tolong percayalah padaku. Keponakanmu ini benar-benar hanya memikirkan masa depan kediaman Adipati. Jika aku punya niat buruk sedikit saja, biarkan petir menyambarku saat ini juga. Bukankah kakak sepupu pertama dan kakak sepupu kedua yang selama ini tidak pernah percaya pada kemampuanku? Mulai deh, dia memutarbalikkan fakta dan cari simpati. Sayang sekali ya, Dewa Petir sedang libur bekerja hari ini. Kakak kedua, cepat serang dia. Tunjukkan buktinya sampai dia tidak bisa berkutik. Dia menyembunyikan buku kas dan catatan utang dari paviliun angin musim semi. Semuanya disembunyikan di dalam ruang belajarnya. Tepatnya, di dalam vas porselen biru putih yang besar itu. Hancurkan saja vas itu, pasti langsung ketemu buktinya. Kebetulan sekali, adik sepupu, pengadilan kekaisaran tempatku bekerja akhir-akhir ini kebetulan sedang menyelidiki kasus kasino gelap. Menurut laporan rahasia, ada seorang pelanggan tetap yang memiliki utang judi raksasa sebesar 400.000 tahil perak di sana. Dan postur tubuh serta wajah orang itu benar-benar sangat mirip denganmu. Kakak sepupu kedua pasti bercanda. Selama setengah bulan ini,
Siang dan malam aku terus berada di ruang belajar untuk merevisi proposal bisnisku. Mana mungkin aku pergi ke kasino gelap? Oh, benarkah? Kalau begitu, apa kau berani membiarkanku membawa pengawal ke ruang belajarmu, lalu menghancurkan vas porselen biru putih milikmu itu? Mari kita buktikan sama-sama, apakah yang ada di dalamnya itu benar-benar proposal bisnismu. Ini juga ada barang bukti dari Nona Ruyan di paviliun angin musim semi, dan juga surat utang. Kakak sepupu. Kau, bagaimana kau bisa tahu? Kalau tidak ingin ketahuan, jangan pernah melakukannya, Paman Li. Hamba siap, cepat bawa 10 pengawal kediaman, pergi ke ruang bacanya, dan hancurkan vas bunga itu. Geledah dan sita semua buku pembukuan serta surat utangnya. Lalu pergi ke paviliun angin musim semi, dan tangkap perempuan bernama Ruyan itu. Hamba laksanakan, Tuan. Tidak, Paman, ampuni nyawaku. Paman, aku salah. Aku hanya hilaf sesaat. Pikiranku buntu dan dibutakan oleh keserakahan. Tolong ampuni aku kali ini saja. Menurut hukum negara Zhou Agung, menggelapkan dana militer, memalsukan dokumen resmi, serta melakukan penipuan dalam jumlah yang sangat besar. Hukumannya adalah diasingkan sejauh 3.000 mil. Kau berani mengambil uang perak yang dikumpulkan kediaman Adipati untuk keperluan militer, hanya untuk menutupi tumpukan utang pribadimu. Itu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Pengawal, seret pengkhianat tak tahu diuntung ini, lucuti pakaian luarnya, dan jebloskan dia ke penjara bawah tanah pengadilan tinggi. Pasti ini ulah perempuan kampungan itu. Sejak dia pulang, aku langsung tertimpa sial. Kalau kau berani menghina adikku satu patah kata lagi, aku tidak segan-segan untuk menghabisimu sekarang juga. Bawa dia pergi. Astaga! Kasar sekali, sedikit-sedikit langsung cabut pedang. Tempat ini benar-benar tidak cocok untuk ditinggali manusia. Malam ini juga, aku harus kabur melompati tembok. Wan, kau tidak terkejut, kan? Tidak. Sama sekali tidak. Ayah dan kakak-kakak semua sangat hebat dan gagah berani, membasmi kejahatan dan melindungi yang lemah. Benar-benar panutan bagi kami semua, anak pintar. Beberapa hari ini keadaan di rumah memang sedang kacau. Maaf membuatmu harus melihat pemandangan memalukan ini. Manusia berhati busuk itu hampir saja menghancurkan keluarga kita. Tidak apa-apa, setiap keluarga pasti punya masalahnya masing-masing, kan? Ngomong-ngomong, aku sudah kenyang. Aku mau kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Ya, tunggu, Wan. Jangan pergi dulu. Paman Li baru saja pergi ke ruang keuangan, dan sudah mengambil uang kertas senilai 500.000 tael perak yang awalnya disiapkan untuk orang itu. Uangnya sudah ada di sini. Karena uang ini sudah keluar dari pembukuan kediaman kita, tentu saja tidak ada alasannya untuk dikembalikan lagi. Benar begitu, kan? Jadi, anggap saja uang 500.000 tael ini sebagai kompensasi dari ayah untukmu, sebagai uang jajanmu yang hilang selama 18 tahun ini. Ambillah. Belilah apapun yang ingin kau beli. Li, 500.000 tael. Memberiku 500.000 tael. Ini pasti seberat gunung kecil, kan? Yang benar saja, aku ini kan mau kabur. Kalau kalian memberiku uang tunai sebanyak ini, bagaimana caranya aku membawanya? Gawat! Bagaimana ini? Bungkusan kain abu-abu kecilku itu bahkan tidak muat untuk menampung 1/10-nya saja. Astaga, ayah dadakanku ini. Apa dia sedang menyiksaku dengan uang? Membawa uang kertas memang tidak praktis. Ini adalah liontin giok milik kakak sulung. Dengan ini, kau punya akses khusus ke 8 bank terbesar di ibu kota. Ambillah. Tariklah uang sesukamu. Kakak keduamu ini hanya pejabat sipil, tidak sekaya kakak sulung. Jadi, kakak berikan rumah halaman tradisional berjenjang 3 yang paling besar di wilayah selatan kota ini, lengkap dengan 20 orang pelayan. Anggap saja ini tempat persinggahan bagi adik kecil untuk bermain dan bersantai. Nenek tidak punya barang bagus untuk diberikan. Pakailah gelang ini untuk main-main saja. Kalau kau tidak suka, hancurkan saja. Tunggu dulu, ayah, nenek. Kakak, semua ini terlalu berharga. Aku sungguh tidak sanggup menerima rezeki sebesar ini. Omong kosong, Wan adalah putri sah dari kediaman Adipati Zhengguo. Sekalipun kau menggunakan uang kertas itu untuk dibakar dan dijadikan mainan, itu adalah hal yang sangat wajar. Paman Li, pergilah dan pilih 4 pelayan wanita yang paling cerdik, dan siapkan 12 pengawal, untuk melindungi nona muda dari dekat. Nona muda akan pergi ke jalanan untuk menghamburkan uang. Kalau dia belum menghabiskan 10.000 tael,
kalian semua dilarang pulang. Gila, seluruh keluarga ini benar-benar gila. Lalu bagaimana caranya aku kabur sekarang? Apa aku harus membawa pasukan tentara untuk melarikan diri? Karena aku tidak bisa menolak rezeki nomplok ini, maka aku hanya bisa menerimanya dengan berat hati. Pergi ke kedai makan terbesar di ibu kota dulu, lalu pesan semua makanan yang ada di menu. Selamat tinggal, Xiao Dong. Bencana banjir di Jiangnan membuat puluhan ribu rakyat kehilangan tempat tinggal mereka. Kas negara kita sedang kosong. Untuk masalah dana bantuan bencana ini, apakah para menteri sekalian punya jalan keluarnya? Ayahanda, hamba punya sebuah rencana. Rencana ini bisa mengatasi keadaan darurat kas negara kita. Katakanlah dengan cepat, anakku. Di timur kota, ada sebidang tanah kerajaan yang sudah terbengkalai. Namanya Rawa Air Hitam. Walaupun tempat itu sangat gersang dan tidak ditumbuhi rumput sehelai pun, tapi itu tetaplah tanah anugerah dari keluarga kerajaan. Hamba mengusulkan untuk menjual tanah ini seharga 5 juta tael perak, dan menganugerahkannya kepada pejabat yang berjasa di istana. Ini tidak hanya menunjukkan kesetiaan pejabat tersebut pada negara, tapi juga bisa mengumpulkan dana besar untuk bantuan bencana. Rencana Pangeran kedua sungguh cemerlang. Hamba sangat setuju. Jika melihat seluruh pejabat istana saat ini, hanya Tuan Adipati Lin yang memiliki jasa paling besar, dan kekayaan keluarganya pun sangat berlimpah. Jika Tuan Adipati bersedia memelopori pembelian tanah ini, pasti akan menjadi kisah teladan yang indah antara raja dan menterinya. Nah, ini dia. Mulai deh. Pangeran kedua, si dungu sejati ini, datang membawa rencana kebangkrutannya. 5 juta tael untuk membeli tanah berlumpur yang penuh racun mematikan. Apa bedanya ini dengan membuang uang ke dalam air? Bahkan tanpa terdengar bunyi cipratannya sama sekali. Pangeran kedua jelas-jelas cuma ingin menguras habis arus kas kediaman Adipati, supaya dia bisa mengambil alih kekuasaan militer. Pangeran kedua, walaupun kediaman hamba memiliki sedikit tabungan, tapi 5 juta tael jelas bukan jumlah yang kecil. Hamba masih memiliki 100.000 prajurit di bawah komando hamba, yang harus diberikan pakaian musim dingin dan ransum makanan. Tuan Adipati, pakaian musim dingin para prajurit memang penting, tapi apakah nyawa puluhan ribu korban bencana di Jiangnan menjadi sama sekali tidak penting? Tuan Adipati, selama beberapa hari terakhir ini, Anda bahkan rela menghamburkan ribuan keping emas untuk nona besar yang baru saja kembali. Anda bisa memborong habis semua toko perhiasan di ibu kota, tapi giliran harus meringankan beban ayahanda kaisar, Anda malah pura-pura jatuh miskin. Wah! Manipulasi moral yang sangat klasik. Berani-beraninya mereka menekan. Ayahku, ayah, kau harus bertahan, jangan sampai goyah. Kalau ayah langsung menolaknya, dia pasti akan menuduh ayah dengan hukuman mati karena meremehkan kebaikan kaisar. Tapi, kalau ayah benar-benar membelinya, kita bakal untung besar-besaran. Rawa air hitam itu dari luarnya memang dipenuhi gas beracun, tapi di bawah tanahnya, itu adalah tambang emas terbuka terbesar sejak dinasti Zhou Raya didirikan. Asal kita mengeruk lumpur beracun di permukaannya, di bawahnya penuh dengan bongkahan emas murni yang berkilauan. Kalau dibeli seharga 5 juta tael sekarang, nanti saat dijual lagi, keuntungannya bisa berlipat 100 kali. Nilainya bisa mencapai 5 miliar tael. Dan pangeran kedua malah membuangnya begitu saja seperti sampah. Dengan otak secetek itu, kok bisa ya dia hidup sampai dewasa? Yang mulia, hamba akan membelinya, Tuan Adipati, apa Anda bersungguh-sungguh? Yang mulia, hamba telah menerima anugerah negara yang begitu besar. Melihat rakyat Jiangnan yang sedang menderita, hati hamba hancur rasanya, seperti menangis darah. Jangankan 5 juta tael, sekalipun hamba harus menjual seluruh harta benda dan kediaman Adipati ini, hamba akan tetap melakukannya demi meringankan beban yang mulia. Rawa air hitam ini, hamba yang akan membelinya. Menteri Lin, kau benar-benar pilar negara ini. Hatiku sungguh merasa lega dan bangga. Astaga, aktingnya jago bener. Air matanya bisa langsung keluar begitu saja. Kalau ayah nggak masuk kelompok sandiwara buat jadi aktor utama, sungguh buang-buang bakat. Padahal aku belum memperingatkannya sama sekali. Kok dia malah dengan sukarela melompat ke dalam jebakan itu? Jangan-jangan dia benar-benar tulus rela berkorban nyawa, dan menumpahkan darah demi dinasti Zhou ini, berhati malaikat sekali. Tapi,
Pangeran kedua, karena hamba sudah mempertaruhkan seluruh harta benda demi membeli tanah ini. Mari kita perjelas satu hal dari awal. Sertifikat tanah ini harus tertulis dengan sangat jelas. Entah nantinya tanah ini akan ditumbuhi tanaman herbal dewa, ataupun hanya berupa galian lumpur busuk. Maka semuanya akan sah menjadi milik kediaman Adipati Zhengwo sepenuhnya. Tidak ada satu orang pun yang boleh mengambilnya kembali atau ikut campur dengan alasan apapun. Kita harus membuat surat perjanjian mutlak dan dibubuhi stempel resmi dari kabinet. Hahaha. Tuan Adipati sungguh orang yang lugas. Tentu saja aku sudah mempersiapkannya. Surat perjanjiannya ada di sini. Tinggal menunggu Tuan Adipati menandatangani dan membubuhkan cap jempol saja. Silakan, Tuan Adipati. Semuanya sudah tertulis dengan sangat jelas, hitam di atas putih. Di kemudian hari, kalaupun rawa air hitam itu menyemburkan air beracun dan membanjiri perkebunan Tuan Adipati, pihak istana sama sekali tidak akan mau bertanggung jawab. Rasanya aku tak sanggup melihatnya. Pangeran kedua yang bodoh ini malah sengaja membawa surat perjanjian kemana-mana. Saking takutnya ayah berubah pikiran. Coba saja kalau lusa, dia sadar kalau dia baru saja menjual sebuah gunung emas cuma seharga 5 juta tael perak. Pasti dia bakal langsung kena serangan jantung saking marahnya. Yang mulia, besok, hamba akan menyuruh kepala pelayan untuk mengirimkan uang tunai 5 juta tael perak langsung ke kas negara. Dengan begitu, hamba bisa mati tanpa penyesalan. Lin Aoking, lekaslah berdiri, sampaikan titahku. Berikan hadiah sepasang giok rui dan 100 gulung kain sutrasu untuk kediaman Adipati Zhengwo. Tuan Adipati sungguh berhati mulia. Aku sangat kagum. Kuharap Tuan Adipati juga bisa tersenyum sebahagia ini saat melihat rawa beracun itu nanti. Yang mulia pangeran kedua, tenang saja. Hamba pasti akan pergi ke sana dan melihatnya 3 kali sehari. Hamba sama sekali tidak akan menyia-nyiakan niat baik Anda. Ya sudahlah. Karena ayah bersikeras ingin jadi orang terkaya, aku juga tidak bisa mencegahnya. Lebih baik aku santai saja dan bersiap menjadi anak konglomerat. Kita tonton saja bagaimana pangeran kedua muntah darah secara live lusa nanti. Ayahanda, 5 juta tael perak untuk bantuan bencana dari kediaman Adipati Zhengwo. Kini semuanya telah tiba di wilayah Jiangnan. Hanya saja, Ananda mendengar kalau demi mengumpulkan uang sebanyak itu, kediaman Adipati tidak hanya menjual semua perkebunan mereka, bahkan banyak pelayan di kediaman yang ikut diberhentikan. Demi rawa beracun itu, Tuan Adipati benar-benar telah mengorbankan segalanya. Benar sekali, Tuan Adipati memang punya integritas yang luar biasa tinggi. Hamba dengar rawa air hitam di sebelah timur kota itu kemarin kembali menyemburkan gas beracun, bahkan sampai meracuni mati beberapa anjing liar di sekitarnya. Tuan Adipati menghabiskan 5 juta tael hanya untuk membeli sebuah lubang gas beracun. Ini benar-benar lelucon konyol yang tak ada duanya. Menteri Lin, jika kau sedang kesulitan uang, aku akan memberikan 100.000 tael dari kas pribadi untuk keadaan daruratmu. Hamba yang tua ini berterima kasih atas kebaikan, Yang Mulia. Namun, hamba merasa rawa itu memiliki pemandangan yang indah. Hamba sangat menyukainya. Harta sebanyak apapun tidak bisa membeli kesenangan hamba. Hati Tuan Adipati begitu lapang. Anak Anda sungguh merasa malu karena tidak bisa menyamainya. Lapor, Yang Mulia, berita baik. Berita yang sangat luar biasa. Ada apa sampai kau begitu panik? Yang Mulia, hamba mendapat perintah memimpin pasukan untuk menggali saluran pembuangan air di sekitar rawa air hitam, timur kota. Baru saja kami menggali lapisan lumpur beracun di permukaannya. Kami malah menemukan ini. Ini tambang emas. Yang Mulia, di bawah rawa air hitam itu sama sekali tidak ada air beracun. Di bawah sana, adalah urat tambang emas terbuka yang membentang sejauh 10 li. Menurut perkiraan awal hamba, jumlah cadangannya sangat luar biasa besar. Bahkan cukup untuk menyamai total perbendaharaan negara selama 100 tahun. Perbendaharaan negara selama 100 tahun. Itu sama sekali tidak mungkin. Itu hanyalah lahan buangan. Menteri Pekerjaan Umum, berani-beraninya kau menipu Yang Mulia. Pangeran kedua, hamba berani menjamin dengan kepala hamba sendiri. Sekarang juga, wilayah timur kota sudah hamba segel dengan pasukan khusus. Sekali ayun cangkul ke tanah saja, isinya pasir emas semua. Lin Zan, kau pasti sudah tahu sejak awal, kan? Kau sengaja menjebakku, iya kan?
Dari mana pangeran kedua mendapat pemikiran seperti itu? Waktu itu, pangeran sendiri yang memaksa hamba membelinya saat perjamuan malam. Surat perjanjiannya pun pangeran yang buat, dan menteri keuangan juga adalah orangnya pangeran. Hamba tua ini hanyalah demi dinasti Zhou Agung. Hanyalah seorang lelaki tua malang yang telah menguras habis seluruh harta keluarganya. Habislah. Aset bernilai 5 miliar. Malah dijual seharga 5 juta tael saja. Lin Zan, aku akan membunuhmu. Tambang emas itu adalah milik keluarga kerajaan. Itu adalah milikku. Cepat serahkan surat tanahnya. Lancang, anak tidak berguna. Di atas aula utama kekaisaran ini, kau berani menarik senjatamu pada Adipati Agung. Surat tanah itu sudah dicap dengan stempel giok kekaisaran milikku. Stempel kabinet kekaisaran juga sudah tertulis dengan jelas, hitam di atas putih. Itu menjadi hak milik mutlak kediaman Adipati Pelindung Negara. Kau mau menarik kembali kata-katamu sekarang? Apa kau ingin seluruh dunia menertawakanku sebagai kaisar yang tidak bisa menepati janji? Ayahanda, itu adalah gunung emas, ayah. Ayahanda, kita tidak boleh memberikannya. Lin Zan sudah memegang kendali atas pasukan militer yang besar. Dan sekarang kekayaannya bisa menandingi seluruh negara. Dia pasti berniat untuk memberontak. Yang mulia, mohon paduka melihat dengan jernih. Hamba tua ini sangat setia kepada dinasti Zhou Agung. Karena tambang emas ini sekarang berada di bawah nama hamba. Hamba bersedia menyumbangkan setengah dari hasil keuntungan tambang emas tersebut. Untuk diserahkan ke kas negara secara cuma-cuma. Agar bisa digunakan sebagai dana militer dan bantuan bencana. Hahaha, bagus. Seluruh keluarga Adipati Pelindung Negara memang penuh dengan pahlawan yang setia. Sampaikan titahku, anugerahkan Adipati Pelindung Negara gelar pahlawan tingkat pertama yang diwariskan turun-temurun. Dan hadiahi dia jaket berkuda kuning kerajaan. Laksanakan titahku, pangeran kedua telah bersikap tidak pantas di hadapanku. Dia juga menyebar fitnah dan membuat kekacauan. Potong gajinya selama 3 tahun, dan kurung dia di kediamannya untuk merenungkan kesalahannya selama 3 bulan. Wan Wan sayang, cepat kemari. Ayahmu baru saja menyuruh orang mengangkutnya dari timur kota. Ini adalah gelombang pertama dari bongkahan emas murni. Nenek secara khusus memanggil 10 perajin terbaik di ibu kota untuk membuatkan satu set perhiasan kepala untukmu semalaman suntuk. Dibuat semalaman, gelombang pertama emas ini langsung dijadikan perhiasan untukku. Ayah dadakanku ini, jangan-jangan dia ingin menimpaku dengan uang sampai mati, supaya dia bisa mewarisi lubang anjing rahasia milikku, ya. Sini. Ibu pakaikan untukmu, ya. Ini benar-benar emas murni asli, tanpa campuran apapun sedikit pun. Ibu, tidak usah, Ibu. Benda ini sepertinya beratnya ada 10 kilogram deh. Kalau aku memakainya, tulang leherku bisa patah hancur berkeping-keping. Sembarangan, mana ada nona besar yang mengeluh perhiasannya berat. Kamu sekarang adalah putri sah dari orang terkaya di dinasti Zhou Agung. Kalau keluar rumah tidak memakai 10 kilogram emas, orang-orang akan menertawakan kediaman adipati kita miskin. Ayo, pakailah. Ini sih bukan perhiasan namanya. Ini adalah gunung 5 jari milik Sang Buddha. Sialan, aku sampai tidak bisa mengangkat kepalaku sama sekali. Terus bagaimana caranya aku bisa kabur nanti? Wah, cantik sekali, benar-benar membawa hoki. Wan Wan sayang, ini masih ada satu set kalung emas, gelang emas, dan gelang kaki emas yang serasi. Pelayan, pakaikan semuanya pada nona besar. Ibu, aku agak sesak napas. Kalau sesak napas, duduk saja dan jangan bergerak. Mulai sekarang di kediaman ini, tugasmu cuma makan, minum, dan bersenang-senang. Bahkan untuk berjalan pun kamu tidak perlu repot. Nenek akan menyiapkan 8 pria berotot untuk memanggul tandumu. Habislah aku telah disegel oleh emas-emas ini. Pangeran kedua, kenapa sih kamu harus menjual tanah itu pada ayahku? Kamu benar-benar menjebakku sampai mati. Penampilan adik hari ini benar-benar memancarkan aura orang kaya raya. Kakak kedua, kamu kan orang dari pengadilan tinggi. Apakah kamu tidak mengurus kasus penyiksaan di luar hukum? Aku hampir mati tergencet nih. Tahanlah sedikit, ini semua kan bentuk kasih sayang nenek dan ibu. Oh ya,
Adikku, kakak kedua berencana pergi berperahu di danau hari ini. Kamu mau ikut jalan-jalan mencari udara segar? Berperahu di danau, bukankah ini titik alur cerita yang ketiga? Pangeran kedua merasa ditipu soal tambang emas itu. Dia menyimpan dendam ke Sumat, dan akhirnya bertindak nekat. Dia mengutus pembunuh bayaran wanita nomor 1 dari negara musuh untuk menyamar menjadi gadis malang, yang rela menjual dirinya demi memakamkan ayahnya di Danau Barat. Lalu kakak kedua, si pejuang cinta sejati ini, jatuh cinta pada pandangan pertama, dan membawa wanita itu pulang. Nanti malam bakal kena racun gu pengendali hati dan ginjalnya bakal diambil. Nggak jadi pergi deh. Kalau aku pergi ke danau pakai dandanan begini, perahunya bisa tenggelam. Kakak kedua pergi sendiri saja ya. Baiklah, kalau begitu kakak kedua akan pergi sendiri. Paman Li, siapkan kereta kuda, kita ke Danau Barat. Aku jadi penasaran, seberapa dalam air danau hari ini? Gawat, otak kakak kedua ini benar-benar tidak tertolong. Apa gunanya jadi lulusan sarjana terbaik istana, kalau ujung-ujungnya hancur di tangan wanita? Sepertinya aku harus berpesan lebih awal. Suruh dapur siapkan lebih banyak ginjal babi untuk memulihkan tenaganya. Paman Li, pergi ke pengadilan Dali dan sampaikan perintahku. Kumpulkan 50 penjaga berbaju besi elit, ganti dengan pakaian biasa, dan menyergap diam-diam di tepi Danau Barat. Tuan muda kedua, apa ada kasus besar? Ada orang yang berani ingin mengambil ginjalku. Malam ini, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Aura membunuh kakak kedua hari ini kuat sekali ya. Jangan-jangan dia habis ditolak saat perjodohan. Ah, biarkan saja. Pelayan, dorong aku kembali ke kamar. Aku harus melepas mahkota emas sialan ini. Kepalaku rasanya mau hancur karena berat. Ibu kenapa? Tabib, panggil tabib. Mati kemana orang itu? Hamba datang, hamba datang. Nyonya, mohon tenangkan diri. Nyonya besar terkena serangan amarah yang memicu penyakit jantung lamanya kambuh. Mana obat cadangannya? Mana pil penyelamat jantung yang hamba racik waktu itu? Tidak ada. Tadi pagi beliau baru saja ganti baju. Obat cadangannya tidak ditaruh di dalam jubah yang ini. Paman Li, cepat suruh orang untuk mengambilnya di kamar nyonya besar. Hamba akan segera ke sana. Ayah, biarkan aku yang menolong nenek. Aku punya obatnya di sini. Dasar wanita kejam, bagaimana kau bisa kabur ke sini? Pengawal, seret dia kembali ke gudang kayu. Ayah, ibu. Obat ini adalah obat yang kudapatkan sebelum aku dikurung di gudang kayu. Aku menghabiskan belasan ribu tael perak untuk meminta pedagang wilayah barat membelikan pil penyambung nyawa dari Gunung Tianshan ini. Obat ini khusus untuk mengobati keracunan dan serangan jantung. Minum ini, pasti langsung mendingan. Ini adalah bentuk bakti terakhir cucu untuk nenek. Tuan besar, nyonya tua sudah tidak kuat lagi. Bagaimana kalau kita berikan obatnya dulu? Ayah, ibu, nenek kenapa? Penyakit jantung nenek kambuh. Adik kedua, siapa wanita tidak jelas asal-usulnya ini? Kakak sulung, jaga bicaramu. Ini Nona King Wu yang kuselamatkan di tepi Danau Barat. Ayahnya baru saja meninggal dunia. Dia ditindas oleh para bajingan, sampai harus menjual diri demi memakamkan ayahnya. Aku kasihan melihatnya sebatang kara dan tak berdaya. Jadi kubawa dia pulang ke kediaman ini untuk kujadikan teman dekat. Astaga, gila bener. Dua aktris terhebat dinasti Zhao lagi adu akting di tempat yang sama hari ini. Isi di dalam botol rongsokan punya Lin cucu itu. Mana mungkin pil penyambung nyawa Tian Shan. Itu cuma kapsul kosong murahan seharga 2 perak. Di dalamnya cuma diisi penuh dengan barang yang sudah didiamkan selama setengah bulan. Yaitu tepung terigu yang sudah berjamur parah. Nenek tua itu pada dasarnya memang sudah punya asma dan penyakit jantung. Sekali menghirup aflatoksin itu, dia bakal langsung syok anafilaksis. Malam ini juga, seluruh keluarga bisa langsung menggelar kenduri pemakaman di halaman. Belum lagi si perempuan sok suci yang dibawa pulang oleh kakak kedua ini. Alasan omong kosong soal jual diri demi memakamkan ayah. Jelas-jelas dia itu ketua pasukan berani mati yang disembunyikan oleh pangeran kedua. Tangannya sudah berlumuran darah lebih dari 30 nyawa. Kakak kedua, kalau malam ini kau meminum sup sarang burung walet buatan tangannya itu, kau akan langsung ditanam parasit pengendali pikiran. Kedepannya, kalau pangeran kedua menyuruhmu ke timur, kau pasti tidak akan berani pergi ke barat. Ibu, cepat berikan obatnya pada nenek. Nenek sudah sekarat. Kasih obat apanya? Sialan. Ya ampun, tuan muda sulung.
Ini sama sekali bukan pil penyambung nyawa. Ini adalah tepung basi yang sudah berjamur parah. Kalau sampai terhirup sedikit saja oleh nyonya tua yang sudah rentan ini, saluran pernapasannya akan langsung kejang, dan beliau bisa mati kehabisan napas. Ini jelas pembunuhan berencana, dasar wanita keji. Kejahatanmu sudah terbongkar, kau masih berani mencelakai nenekmu. Aku tidak tahu. Ayah, aku ditipu. Aku ditipu sama tukang jastip itu. Dia yang bilang kalau ini obat sakti dari wilayah barat. Ditipu tukang jastip. Alasan macam apa itu? Bisa-bisanya kau mengarang cerita begitu. Tukang jastip yang kau maksud itu bukannya Kasim di sisi pangeran kedua. Semalam kalian berdua masih diam-diam bertemu di jendela belakang gudang kayu, kan? Kau pikir penjaga kediaman Adipati ini buta semua? Yang kau maksud itu pasti Kasim Wang yang melayani pangeran kedua, kan? Semalam dia menyerahkan obat itu padamu di balik tembok belakang. Kau anggap prajurit patroli kediaman ini orang mati. Kakak pertama. Kau, bagaimana kau bisa tahu? Pelayan Li, hamba di sini, Tuan Besar. Tuan Besar, obatnya sudah dibawa. Minumkan obat ini pada Nyonya Besar. Lalu seret wanita jalang kejam ini. Lempar dia keluar dari kediaman Adipati sekarang juga. Umumkan ke seluruh penjuru ibu kota. Siapapun yang berani menampungnya. Sama artinya dengan menantang kediaman Adipati Zhengguo. Keluarga Su ini hanya mengakui Wan Wan sebagai putri satu-satunya. Dilempar keluar, mantap. Memang tidak sia-sia aku punya ayah dadakan dan kakak sulung yang garang ini. Sekarang tinggal lihat bagaimana kakak kedua mengurus si pembunuh wanita itu. Tuan muda kedua. Telah terjadi insiden sebesar ini di kediaman. Apa mungkin karena nasib King Wu ini pembawa sial, sehingga membawa petaka bagi Nyonya Besar? Sebaiknya King Wu pergi saja dari sini. Nona King Wu, bicara apa kau ini? Kau adalah penyelamat nyawaku. Mana mungkin aku mengusirmu? Adik kedua, wanita yang asal-usulnya tidak jelas ini tidak boleh dibiarkan tinggal. Kakak pertama, Nona King Wu ini sangat lemah dan tidak berdaya. Jangan sampai kau menakut-nakutinya. Aku sudah memutuskan. Malam ini juga, aku akan menempatkan King Wu di paviliun Tingzu milikku. Kau sudah gila? Ya, tamat sudah. Tamat sudah. Kakak kedua benar-benar tak tertolong lagi. Malam ini mending aku siap-siap ke paviliun Tingzu buat mungut mayatnya deh. Sekalian bongkar ulang lubang anjingku. Besok pagi-pagi buta, aku bakal langsung kabur. HMPH, terserah kau saja. Kalau kau mati konyol di ranjang wanita, jangan harap aku sudi mengurus mayatmu. Nona King Wu, jangan hiraukan kakakku. Dia memang orang yang kasar. Ayo, aku akan membawamu ke paviliun bambu. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda kedua. Ya ampun, gaun merah itu. Lekuk pinggangnya itu. Pantas saja kakak kedua sampai tidak tahan. Tapi, racun parasit pengikat hati di dalamnya itu sangat mematikan. Sebentar lagi, aku harus mencari celah menerobos masuk dan menghancurkan mangkuknya. Bagaimanapun juga, dia sudah memberiku sebuah rumah mewah. Aku tidak bisa membiarkannya mati konyol begitu saja. Tuan muda kedua, ini sudah larut malam. Membaca buku strategi perang hanya akan menguras pikiran Anda. King Wu secara khusus telah membuatkan sup sarang burung walet merah terbaik untuk Anda. Minumlah selagi masih hangat. Kau benar-benar sangat perhatian, King Wu. Sup sarang burung walet ini, aromanya sangat unik. Ini adalah resep rahasia dari kampung halaman saya. Saya menambahkan beberapa rempah penenang pikiran ke dalamnya. Tuan muda kedua, cepatlah dicicipi. Baiklah, aku akan mencicipinya sekarang. Jangan diminum. Kalau diminum, kau akan menjadi boneka tali kendali pangeran kedua. Biar ku pecahkan saja. Tuan muda kedua, apa yang sedang Anda lakukan? Kau tanya apa yang kulakukan. Bukankah Nona King Wu berniat meracuniku dengan parasit pengikat hati? Sekarang parasit itu sudah mati kepanasan. Jadi, bagaimana bisa aku meminumnya? Ternyata kau sudah menyadarinya sejak awal. Saat di tepi danau barat, di bawah tikar jerami tempatmu memelas menjual diri demi memakamkan ayahmu itu, terlihat jelas sepatu botsol tebal yang khusus dipakai oleh pengawal bayangan pangeran kedua. Apa kau pikir aku, sebagai wakil kepala pengadilan tertinggi, ini buta? Astaga, ternyata kakak kedua sudah menyadarinya sejak di danau. Kalau begitu, tingkahnya di aula utama sore tadi, yang berpura-pura sangat memanjakannya, ternyata itu semua cuma sandiwara untuk mengelabui si pembunuh wanita ini. Benar-benar licik. Otak orang-orang di keluarga ini benar-benar penuh dengan tipu muslihat. Karena kau sendiri yang mencari mati, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Tangkap dia hidup-hidup.
Beraninya kau menyentuh adikku, akan kucincang kau sampai jadi daging giling. Kalian sudah menjebak kami rupanya. Pangeran kedua pikir, hanya dengan mengirim seorang wanita, dia bisa mengendalikanku. Naif sekali. Ikat dia. Putuskan urat tangan dan kakinya. Jebloskan dia ke sel tahanan mati pengadilan agung. Paman Li, bawa lencanaku. Segera sita seluruh tempat di ibu kota. Semua toko gadai dan toko beras yang memiliki tanda huruf King. Itu adalah jaringan rahasia milik pangeran kedua. Baik, Tuan. Hamba laksanakan. Keren banget, serangan baliknya mulus parah. 50 lawan 1. Bela dirinya benar-benar tingkat dewa. Backingan sekuat ini, pokoknya harus aku tempel terus. Aduh, leherku. Ada pembunuh. Wan. Ini sudah tengah malam. Sedang apa kau di luar jendela dengan hiasan emas seberat 10 kilogram di kepalamu? Anu. Aku dengar pemandangan bulan malam ini sangat indah. Jadi aku keluar untuk menikmati bulan. Iya, benar, menikmati bulan. Terus, tadi aku melihat ada tikus yang besar banget. Dan aku baru saja mau melemparnya pakai batu bata ini. Selera adik dalam menikmati bulan benar-benar berbeda dari orang biasa. Ya, sudahlah, tidak usah berpura-pura lagi. Malam ini, berkat kegiatan, menikmati bulan, milikmu itu. Kakak keduamu ini bisa selamat tanpa luka sedikit pun. Ayo, kakak antar kamu kembali ke kamar untuk tidur. Besok, ibu kota akan disuguhkan pertunjukan yang sangat meriah. Buka pintunya, Yang Mulia Pangeran Kedua. Ini aku, cucu. Kumohon, bukalah pintunya. Yang Mulia telah memberi perintah. Beliau tidak mau menemui siapapun. Minggir kau, aku ini wanitanya Yang Mulia. Aku sudah melakukan banyak hal untuk beliau. Bahkan peta pertahanan kediaman Adipati pun aku yang mencurinya. Yang Mulia tidak bisa menelantarkanku begitu saja. Biarkan aku masuk. Yang Mulia. Akhirnya Anda bersedia menemuiku. Orang-orang dari kediaman Adipati sudah mengusirku. Sekarang, aku hanya memiliki Anda. Bawalah aku masuk ke kediaman ini, Yang Mulia. Hamba bersedia menjadi budak yang mengabdi pada Yang Mulia. Menjadi budak pangeran ini. Memangnya kau pantas? Yang Mulia, apa maksud Anda? Jalang, masih punya muka kau menemuiku. Kau bilang padaku, Adipati Zeng itu cuma pria bodoh yang gegabah. Asal kita bisa mengendalikannya, kita bisa menguras habis seluruh harta keluarganya. Tapi apa hasilnya? 5 juta tael. Aku menyerahkan tambang emas berusia ratusan tahun senilai 5 miliar. Dan menjualnya kepadanya hanya dengan harga 5 juta tael. Sekarang ayahanda kaisar menghukum dan mengurungku, aku bisa gila rasanya. Yang Mulia. Ini bukan salah hamba, Adipati itu yang terlalu licik, bukan salahmu. Bagus, lalu bagaimana dengan King Wu? Bukankah kau bilang semuanya sudah diatur? Begitu King Wu berhasil menyusup ke kediaman Adipati, dia bisa menanamkan racun kutukan pada tuan kedua Lin, kan? Benar, Yang Mulia, ilmu bela diri King Wu sangat hebat, dia pasti akan berhasil melakukannya. Lapor, Yang Mulia. Baru saja datang pesan dari merpati pengantar. Upaya pembunuhan oleh King Wu gagal. Dia telah ditangkap hidup-hidup oleh pengadilan kerajaan. Dan tuan kedua Lin membawa pasukan baju besi. Menyegel abis dalam semalam. 12 markas mata-mata rahasia kita di ibu kota. Jaringan intelijen yang kita bangun selama 10 tahun. Hancur lebur. Hahaha. Hancur semuanya. Tambang emas lenyap, jaringan informasi hancur, dan ayahanda kaisar sekarang mulai mencurigaiku. Lin cucu, kau benar-benar pembawa sial. Kau tidak hanya gagal membantuku, tapi kau juga menyeret pangeran ini ke dalam jurang kehancuran yang tak berujung. Yang Mulia, perasaan cucu pada Anda sepenuhnya tulus. Tolong, biarkan hamba tetap hidup. Hamba masih bisa memikirkan jalan keluarnya untuk Anda. Hamba masih berguna, Yang Mulia. Satu-satunya gunamu sekarang adalah mati. Seret wanita gila ini ke kuburan massal. Patahkan kedua kakinya, potong lidahnya, dan biarkan anjing liar memakannya hidup-hidup. Aku tidak sudi lagi melihat wajahnya. Tidak. Pangeran kedua, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kau sudah berjanji akan menjadikanku istrimu. Kau tidak boleh melupakan budiku begitu saja.
Zanlin Wanwan, kediaman Adipati Zhenguo. Pangeran ini tidak akan pernah sudi berdamai dengan kalian, karena kalian telah menghancurkan jalan rezekiku, dan menyingkirkan mata-mataku, maka aku akan menyeret kalian semua hancur bersamaku. Hari perburuan musim gugur nanti, akan menjadi hari kematian seluruh keluarga kalian. Nona sulung, sudah waktunya bangun. Tuan Adipati bilang cuaca hari ini sangat cerah. Beliau ingin mengadakan perjamuan keluarga di taman belakang. Tidak mau makan. Aku mau tidur. Kakak kedua belum mati, kan? Nona sulung bicara melantur apa sih? Tuan muda kedua baik-baik saja kok. Pagi-pagi sekali beliau sudah pergi ke mahkamah Dali untuk menginterogasi tahanan. Dengar-dengar beliau menangkap seorang pembunuh bayaran wanita yang sangat hebat. Sudah tertangkap. Syukurlah, bahayanya sudah berlalu. Aduh, kenapa kalian tidak melepaskan ini untukku tadi malam? Nyonya yang memerintahkannya. Mahkota emas ini adalah simbol status nona sulung. Kecuali saat mandi, tidak boleh dilepaskan sama sekali. Bahkan saat tidur pun harus tetap dipakai. Nanti juga terbiasa, nona. Terbiasa apanya? Gila. Kalau aku memakainya 2 hari lagi, leherku bisa lumpuh total tahu. Tidak bisa. Aku tidak sanggup hidup begini lagi. Malam ini aku tidak akan memanjat tembok. Aku akan langsung menggali terowongan saja. Aku tidak mau pergi, ibu. Kakak pertama. Kakak kedua, tolong ampuni aku ya. Perjamuan apresiasi bunga kerajaan. Tempat macam apa itu? Itu kan zona berbahaya tempat para wanita istana saling sikut. Semuanya penuh dengan tipu muslihat licik. Hari ini aku sedang sial. Tidak pantas keluar rumah. Wan, anak baik, cepat lepaskan. Ayahmu baru saja berjasa besar. Yang mulia kaisar secara khusus memberi anugerah agar kau bisa hadir di perjamuan ini. Ini adalah saatnya kau, sebagai nona besar utama dari kediaman Adipati Zhenguo, untuk pertama kalinya tampil resmi di kalangan wanita bangsawan ibu kota. Mana boleh kau tidak pergi. Aku tidak mau tampil. Aku cuma mau jadi orang yang tidak terlihat saja. Ibu, lihatlah diriku yang ceroboh dan berantakan ini. Kalau aku pergi, malah akan membuat kediaman Adipati kita repot. Nona-nona bangsawan itu pasti akan menertawakanku, mengataiku kampungan dan tidak pernah melihat dunia. Demi menjaga harga diri kediaman Adipati, lebih baik aku kembali ke kamar dan tidur saja. Ya, siapa yang berani menertawakanmu? Kakak pertama hari ini sudah mengerahkan 300 pasukan berbaju besi. Kami sudah mengepung seluruh area luar Taman Sanglin. Kalau ada yang berani menatapmu sinis, atau berani bergosip jelek tentangmu di belakang, kakak pertama akan langsung masuk dan mengobrak-abrik meja mereka. Kakak pertama, kau ini mau ikut pesta menikmati bunga, atau mau apel pasukan di lapangan militer, sih, membawa pengawal sebanyak itu ke taman kekaisaran? Apa kau takut tidak ada orang di seluruh ibu kota yang tahu betapa berkuasa dan besarnya gaya keluarga kita? Ya kan? Tenang saja, adikku. Kakak pertama itu kan jenderal perang. Jadi wajar kalau tindakannya agak kasar. Hari ini kakak kedua sedang libur bertugas. Jadi aku khusus datang untuk menemani kalian. Kalau sampai ada orang buta huruf yang berani menghinamu, kakak kedua akan langsung membongkar arsip leluhur mereka sampai 3 generasi ke atas. Aku akan membeberkan semua bukti korupsi dan suap ayahnya, beserta bukti-bukti perselingkuhannya dan kekejamannya pada istri sah. Sesuai dengan hukum pidana dinasti Zhou Agung, aku akan menjebloskan seluruh keluarga mereka ke pengasingan di Lingnan. Kalian ini, bahkan nona-nona bangsawan ibu kota pun tidak kalian beri ampun. Padahal aku cuma mau makan dengan tenang. Kenapa susah sekali, sih? Sudahlah, jangan membuang waktu lagi. Waktunya sudah hampir tiba. Cepat bantu nona besar naik ke kereta kuda. Tunggu dulu, setidaknya biarkan aku membawa sedikit makanan. Makanan di pesta bangsawan itu pasti ada racunnya. Paman Li, tolong ambilkan aku 2 buah bakpao kosong. Nona besar, bakpaunya tidak ada, tapi ini ada ayam panggang pengemis yang baru saja matang dari dapur. Bawalah ini untuk mengganjal perut di jalan. Kak kedua, tadi kakak bilang bisa memeriksa catatan silsilah orang sampai 3 generasi ke atas. Benarkah itu? Tentu saja benar. Gudang arsip rahasia Mahkamah Dali. Sudahkah kedua hafal semuanya di luar kepala? Wah, kebetulan sekali. Kalau hari ini ada yang berani mencari masalah, aku akan membongkar rahasia kotor mereka di dalam hati. Lalu kak kedua yang bertugas membalas mereka dengan telak. Bukankah ini jauh lebih berguna daripada membawa 300 pengawal berbaju besi? Baiklah. Karena sudah sampai di sini, jalani saja. Datang ke perjamuan kerajaan untuk menonton drama gratis juga lumayan.
Coba lihat, itu tuan muda dari kediaman Adipati Zhengguo dan Wakil Menteri Lin dari Mahkamah Dali. Tumben sekali dua permata keluarga Lin datang ke acara hari ini. Pasti mereka datang untuk menjadi pelindung bagi gadis kampungan itu. Orang dari kampung, bagaimanapun juga, belum pernah melihat acara besar seperti ini. Kudengar, gadis secantik dan seberbakat Nona Lin cucu, malah diusir begitu saja oleh keluarga Lin. Sedangkan Nona besar yang asli ini, sudah 18 tahun makan makanan babi di desa. Biar dipakaikan jubah naga sekalipun, orang udik takkan pernah jadi pangeran. Ibu, taman kerajaan ini kelihatannya luas sekali ya. Nanti ada kambing guling tidak untuk dimakan. Hahaha, kalian menertawakan apa? Siapa yang berani tertawa lagi? Wan, perjamuan kerajaan memang punya banyak aturan, tapi tidak apa-apa. Kamu mau makan apapun, ibu akan meminta dapur kerajaan untuk membuatkannya khusus untukmu. Ayo, kita masuk. Adik, jangan takut. Siapapun yang berani melototimu, Kak Sulung akan memelototinya balik. Adik hanya perlu bersenang-senang dan makan sepuasnya. Urusan lainnya, serahkan pada kami. Wah, aura dan kemegahan kak kedua ini. Keluarga kita sama sekali tidak terlihat sedang menghadiri perjamuan bunga. Malah lebih mirip datang untuk unjuk kekuasaan dan mencari gara-gara. Benar-benar sangat mencolok, tapi rasanya memuaskan sekali. Ada apa ini? Ibu, apa bagusnya bunga-bunga ini? Masih mending sawi putih yang kita tanam di halaman belakang. Setidaknya masih bisa direbus di panci. Kamu ini anak yang terlalu jujur. Sawi putih itu bagus, sawi putih menyehatkan badan. Kakian, gelangmu ini benar-benar luar biasa. Lihat kejernihan dan kualitas warnanya ini. Sepertinya di seluruh ibu kota, kau tidak akan menemukan yang kedua. Ah, ini cuma perhiasan kecil biasa kok. Ayahku baru saja menghabiskan banyak uang untuk mencarikannya dari wilayah selatan. Katanya sih, ini barang upeti untuk istana. Tapi karena ayah melihatku sangat menyukainya, beliau langsung memberikannya padaku untuk mainan. Kamu ini memang gadis tukang pamer. Ini kan harta karun yang tidak bisa dibeli dengan 1000 keping emas. Hati-hati, jangan sampai terbentur atau lecet. Ya, bukankah dia nona besar dari keluarga Menteri Keuangan? Beberapa hari yang lalu di aula utama istana, ayahnya bahkan membantu pangeran kedua untuk menjebak ayahku. Kenapa ibu dan anak ini bersikap sangat sombong hari ini? Kupikir siapa? Kenapa di paviliun peoni ini, tiba-tiba tercium bau asam orang miskin? Oh, ternyata dia nona dari kediaman Adipati Zhengguo, yang baru saja dijemput dari desa itu. Ya, nona besar sejati rupanya. Qian Ruxue, kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya kau bersikap kurang ajar di hadapanku, Nyonya Besar Adipati. Begitukah cara ibumu mengajarimu tata krama? Nyonya Adipati, tolong redakan amarah Anda. Kami memang bicaranya ceplas-ceplos. Tapi dia sama sekali tidak berniat buruk. Hanya saja, di perjamuan bunga kerajaan hari ini, yang datang semuanya adalah gadis-gadis bangsawan. Memakai perhiasan emas dan perak adalah etiket dasar. Sedangkan Nona Besar Lin berpakaian layaknya seorang pengemis. Kalau sampai hal ini mengejutkan para bangsawan, dan menjadi bahan tertawaan, yang akan kehilangan muka adalah kediaman Adipati. Bukan, benar sekali, Nona Besar Lin. Kalau kamu benar-benar tidak punya uang untuk membeli baju dan perhiasan, kamu bisa minta tolong padaku, adikmu ini. Gelang giok kualitas terbaik di pergelangan tanganku ini. Sedikit saja kilaunya yang terpancar, sudah cukup untuk menghidupimu seumur hidup. Ibu, jangan marah. Jangan merendahkan diri dengan meladeni orang seperti mereka. Tidak sepadan. Apa yang baru saja kau katakan? Apa maksud ucapanmu itu? Nona dari keluarga Qian ini rupanya masih punya suasana hati untuk jalan-jalan. Ya, ayahnya, Menteri Keuangan, belakangan ini sedang tertimpa banyak masalah gara-gara urusan tambang. Keluarganya sudah kacau balau sekarang, tapi dia malah masih di sini pamer. Giok kualitas tinggi yang dia pakai di pergelangannya itu, sama sekali bukan dibelikan oleh ayahnya, melainkan dari seorang teman dari wilayah selatan yang berbisnis garam, yang menghadiahkannya padanya. Hah, keluarga Qian baru saja tertimpa musibah besar 1 jam yang lalu. Ayahnya sudah ditahan dan dibawa pergi. Sementara dia masih di sini asyik mengelus-elus gelangnya. Semua bank, uang kertas, sertifikat rumah,
dan sertifikat tanah atas namanya. Sudah dibekukan sepenuhnya oleh pihak bank 15 menit yang lalu. Sekarang dia itu cuma gembel miskin. Bisa-bisanya dia pamer kekayaan padaku di sini. Orang miskin yang sok kaya. Awas kualat disambar petir. Loh, Nyonya Qian, kukira kalian berdua ibu dan anak lebih baik cepat pulang dan periksa sendiri. Nanti kalian malah tidak bisa masuk ke rumah sendiri. Wan, berhenti menakut-nakuti kami dengan omong kosongmu. Suamiku sangat diandalkan oleh Yang Mulia Kaisar dan Pangeran kedua. Keluarga Qian kami sedang berada di puncak kejayaan. Kau pikir keluargamu itu hebat cuma karena baru membeli tambang emas busuk? Hah, dunia ini masih menjadi milik keluarga kerajaan. Lin Wan, kau hanya iri padaku, kan? Hari ini suasana hatiku sedang bagus. Ini ada uang kertas 1000 tael. Kuberikan padamu untuk beli pakaian yang lebih pantas. Jangan bikin malu kami, para gadis bangsawan ibu kota di sini. Cepat ambil ini dan pergilah. Nona besar, uang kertasmu ini mungkin sekarang cuma jadi kertas rongsokan. Diberi hati malah minta jantung. Coba saja sentuh dia kalau kau berani. Kalian, apa yang kalian lakukan? Ini adalah wilayah penting kerajaan. Berani-beraninya pihak pengadilan agung datang ke sini untuk menangkap orang. Nyonya Qian, Qian Ruxue, Menteri Keuangan, Tuan Qian, diduga menggelapkan dana bantuan bencana wilayah Jiangnan sebesar 150.000 tael, serta menyelewengkan barang upeti kerajaan. Yang Mulia Kaisar sangat murka. Sesuai titah Yang Mulia, cabut jabatannya, jebloskan ke sel hukuman mati. Seluruh harta kekayaan keluarga Qian, segera segel dan sita. Seret seluruh anggota keluarganya ke pengadilan kekaisaran sekarang juga untuk diadili. Tidak. Ini tidak mungkin. Suamiku adalah orang kepercayaan pangeran kedua. Ini sama sekali tidak mungkin. Kalian pasti memalsukan titah kaisar. Nona besar Qian, gelang giok kualitas terbaik di pergelangan tanganmu itu adalah barang suap dari saudagar garam wilayah selatan. Pelaku dan barang bukti sudah ada di depan mata. Masih berani menyangkal. Pengawal, tarik paksa gelang itu dari tangannya. Jangan sentuh aku, ini milikku. Ayahku yang memberikannya padaku. Lin Wan. Ini pasti perbuatanmu. Dasar perempuan pembawa sial, kau yang menghancurkan seluruh keluargaku. Ah, tuan petugas yang baik. Di meja ini masih ada 1000 keping perak uang haram lo. Baru saja dia menggebrakkannya di sini. Cepat sita juga sekalian. Jangan sampai ada yang terlewat lo. Terima kasih Nona Besar Lin atas petunjuknya. Seret mereka semua. Ya ampun. Keluarga Qian hancur begitu saja. Sebenarnya sehebat apa latar belakang Nona Besar Lin ini? Baru saja Yan Ruxue berani mencari masalah dengannya. Tahu-tahu seluruh hartanya langsung disita. Padahal aku sudah menasihatinya. Uang kertas ini kan cuma selembar kertas rongsokan. Jangan berikan padaku. Dia malah tidak mau percaya. Kedua, pergerakan pasukan dari pengadilan kekaisaran ini lumayan gesit juga ya. Mereka datang secepat kilat. Aku beri ulasan bintang 5 deh. Bagaimana? Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, apa kalian masih berpikir pakaian Wan kami ini memalukan? Tidak memalukan, sama sekali tidak. Nona Besar Lin memang terlahir sangat cantik menawan. Sungguh anggun bagaikan bunga teratai di atas air yang jernih. Kecantikan alami yang sungguh sempurna tanpa perlu riasan yang berlebihan. Gaun katun yang dikenakannya ini, benar-benar akan menjadi pelopor tren mode terbaru di seluruh ibu kota. HMPH. Wan, pesta murahan ini auranya sudah sangat busuk. Kita tidak usah ikut acara ini lagi. Ibu akan membawamu ke tempat yang jauh lebih bagus. Kita pergi menghamburkan uang untuk membuang sial. Mau kemana sih? Bu, aku kan masih mau makan kuenya. Kue apa sih? Ibu akan membawamu pergi. Kita balas semua rasa sakit hatimu itu dengan tumpukan emas. Sungguh sebuah kehormatan Nyonya Besar Adipati berkenan mampir. Toko kecil kami ini rasanya jadi bersinar terang. Kira-kira, hari ini Nyonya Besar sedang ingin mencari kain yang seperti apa? Kami baru saja kedatangan stok sutra kualitas tinggi dari Su, dan brokat bercahaya bermotif awan yang halah. Tidak usah banyak omong. Keluarkan saja semua gaun model terbaru musim ini yang ada di tokomu sekarang juga. Semua set perhiasan paling mahal yang menjadi andalan toko ini. Dan semua kain berkualitas upeti kerajaan, angkut semuanya ke sini untukku. Nyonya, tetapi jumlahnya ini sangat banyak loh. Bisa sampai ratusan potong jumlahnya. Kau takut kediaman Adipati kami tidak mampu membayarnya? 50 juta tael perak. Nyonya,
mohon jangan marah. Hamba akan segera menyiapkannya sekarang juga. Cepat keluarkan semua barang paling bagus dari gudang. Ibu, ini bukannya terlalu banyak, ya, sampai reinkarnasi pun bajunya tidak akan habis kupakai. Bu, tadi waktu di pesta perjamuan, perempuan murahan bermarga kian itu berani-beraninya mengejekmu miskin dan lusuh. Hari ini juga, ibu akan membuat seluruh ibu kota tahu bahwa putri sah dari kediaman Adipati ini, sekalipun memakai lembaran uang perak untuk alas lantai, masih jauh lebih berharga dan mulia daripada seluruh anggota keluarga mereka digabungkan. Perkataan ibu memang benar, si Kian Ruksue itu, baru memakai batu giok rongsokan saja sudah berani sombong luar biasa. Hei pemilik toko, keluarkan set perhiasan yang jadi harta karun andalan di tokomu itu. Set perhiasan giok es berkualitas tinggi dengan motif taburan bintang laut itu. Keluarkan semuanya, biar dipakai main-main oleh adik perempuanku. Wah, baju yang warna merah ini juga bagus. Kalau Wan Wan yang pakai, pasti terlihat cantik dan manis seperti cabai rawit kecil. Baju yang warna putih itu juga lumayan, pasti terlihat seperti bidadari. Bungkus semuanya, Nyonya Besar Adipati, Tuan Muda pertama, Tuan Muda kedua. Kalau kalian benar-benar mau memborong semua ini, sesuai dengan harga paling mahal di toko kami, asalkan ukurannya pas untuk dipakai putriku, bungkus semuanya tanpa terkecuali. Baik, siap laksanakan. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Nyonya Besar. Total semuanya adalah 128.000 tael perak. Hamba akan segera menyewa 5 buah kereta kuda untuk mengantarkan semuanya ke kediaman Adipati. 128 juta tael perak cuma buat beli setumpuk baju dan perhiasan. Kalau di zaman modern, ini sih udah bisa buat beli satu mal utuh, kan? Astaga, dosa rasanya. Bau uang yang sialan dan menyengat ini. Kehidupan keluarga super kaya yang sama sekali nggak bisa kutolak. Baju ini berat banget. Lapisannya ada 7-8 dari dalam keluar. Kalau dipakai buat kabur, aku pasti bakal kesandung. Terus hiasan kepala ini, meskipun nggak seberat mahkota burung Phoenix emas murni seberat 10 kg itu, tapi tetap aja bikin leherku sakit karena keberatan. Kapan sih penderitaan hidup bergelimang harta ini berakhir? Cantik sekali. Wan Wanku sayang, kamu memang pantas jadi mutiara paling bersinar di seluruh ibu kota. Adikku memang yang paling cantik di dunia. Nanti, meskipun kakak sulung, harus mempertaruhkan nyawa di medan perang, kakak bakal pastikan kamu hidup bergelimang harta dan kemewahan seumur hidup. Selama ada kakak kedua di sini, nggak ada satu orang pun yang berani melukaimu sedikit pun. Kenapa? Mereka baik banget sama aku. Sudahlah. Lagi pula lubang anjing buat kabur juga udah ditutup. Tambang emasnya juga udah dibeli sama ayah. Mending aku diam saja di rumah ini. Dan dengan terpaksa jadi kaum rebahan yang bahagia aja, deh. Soal pangeran kedua itu, nanti aja deh kupikirkan lagi waktu perburuan musim gugur. Ah, ibu, beli bajunya kan udah selesai. Aku lapar nih. Ayo kita pergi ke kedai makan paling besar di ibu kota buat makan bebek panggang. Aku mau makan 3 ekor. Boleh sayang, jangankan 3, 10 juga boleh. Pelayan, cepat sewa. Seluruh kedai Hexian, keluarga kita mau makan bebek panggang hari ini. Ayah, ibu, kakak pertama, kakak kedua. Badanku rasanya lemas sekali. Nggak ada tenaga sama sekali rasanya. Ya ampun. Kok tiba-tiba sakitnya parah begini? Padahal kemarin masih baik-baik saja dan abis makan 3 ekor bebek panggang loh. Kenapa hari ini malah nggak bisa bangun dari tempat tidur? Tabib, sebenarnya kamu ini bisa memeriksa denyut nadinya nggak sih? Maaf Nyonya. Nona Besar, denyut nadinya sangat kuat dan bertenaga. Bahkan detaknya sekuat banteng yang sedang berlari. Jujur saja, beliau bahkan jauh lebih sehat daripada hamba yang tua ini. Jadi Nona Besar ini sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit. Nyonya, tabib gadungan, jelas-jelas adikku sudah sakit parah sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kau masih berani bilang dia tidak sakit? Apa perlu aku menggunakan pedangku untuk memeriksa nadimu? Ampun, Tuan Muda, ampuni nyawa hamba. Ilmu pengobatan hamba memang belum sempurna. Nona Besar pasti hanya terserang demam dingin. Hamba akan segera pergi meracik obatnya sekarang juga. Karena Wan Wan sedang sakit. Kau tidak perlu ikut perburuan musim gugur kerajaan hari ini. Istirahatlah dengan baik di kediaman. Putra sulung, putra kedua. Ayo kita berangkat, jangan sampai kita terlambat. Ayah, kakak-kakak, kalian pergilah. Tidak usah mengkhawatirkanku. Aku si ogah pergi ke sana. Badanku terasa sangat lelah hari ini. Memang sudah seharusnya aku beristirahat dengan tenang. Wan Wan sayang.
Karena kau sedang sakit, hati ayah jadi merasa sangat cemas dan tidak tenang. Bagaimana kalau ayah juga pura-pura sakit agar tidak ikut perburuan ini? Ayah tidak usah pergi saja, ya? Jangan ngawur, ayah. Ayah sama sekali tidak boleh absen. Kalau ayah tidak pergi, nanti bagaimana pangeran kedua mau berulah? Hari ini kan momen penting untuk akhir ceritanya. Lin cucu, wanita beracun itu sudah menyuap penjaga kuda tadi malam. Tepat di bawah pelana kuda ayah dan kakak pertama, yaitu di bagian punggung kudanya. Dia telah menyelipkan bubuk angin gila dari wilayah barat. Bubuk gila itu biasanya memang tidak akan bereaksi, tapi begitu mendengar suara trompet pembukaan perburuan, efek obatnya akan langsung meresap ke dalam tubuh kuda bersama dengan keringatnya. Kuda-kuda itu akan mengamuk seketika, menjadi sangat liar dan tidak mengenali siapapun, lalu langsung membawa penunggangnya terjun bebas ke dasar jurang di gunung belakang. Masa bodohlah, mendingan aku di rumah saja, menyuruh dapur membakarkan sate kambing untukku. Menyelamatkan nyawaku sendiri jauh lebih penting. Ucapan Wan Wan memang benar. Perburuan musim gugur kerajaan adalah acara besar negara. Sebagai adipati penjaga negara, bagaimana mungkin ayah tidak hadir? Putra sulung, putra kedua, ikut aku masuk ke perkemahan. Wan Wan, tidurlah yang nyenyak ya. Paman Li, suruh orang dapur memotong daging kambing yang baru dikirim. Siapkan perapian arang di halaman untuk nona besar. Kita akan makan daging panggang. Akhirnya mereka pergi juga. Waktunya makan besar, makan-makan. Dunia ini sangat luas, tapi urusan perut adalah yang paling utama. Hamba menghadap Yang Mulia. Semoga Yang Mulia mendapatkan hasil buruan yang melimpah pada perburuan musim gugur hari ini. Tidak usah sungkan, Menteri Lin. Beta lihat, kau tampak agak lelah dan lesu hari ini. Sepertinya kau masih sanggup memburu seekor harimau buas untuk beta, kan? Yang Mulia terlalu memuji hamba yang tua ini. Umur hamba sudah semakin renta. Kaki dan tangan ini tidak sekuat dulu lagi. Beberapa hari yang lalu, punggung hamba bahkan terkilir saat menunggang kuda. Jadi untuk perburuan musim gugur hari ini, hamba sungguh tidak sanggup lagi berkuda, dan tidak kuat lagi menarik busur panah. Jika Tuan Adipati memang tidak sanggup lagi berkuda, duduk santai saja minum teh di dalam perkemahan. Hanya sayang sekali, reputasi besar kediaman Adipati jadi tercoreng. Perkataan pangeran kedua memang benar adanya. Meskipun hamba tidak bisa lagi berkuda, namun, kediaman hamba baru saja mendapat seekor kuda ras unggulan. Hamba pikir, kuda yang hebat sangat pantas disandingkan dengan pahlawan. Jika kuda ini hanya dibiarkan di dalam kandang hamba, tentu akan sangat menyia-nyiakan kemampuannya. Mengingat beberapa hari yang lalu terkait masalah sebidang tanah di timur kota, ada sedikit kesalahpahaman antara hamba dan Yang Mulia Pangeran. Maka hari ini, hamba secara khusus membawa 2 ekor kuda hitam berdarah murni terbaik dari kediaman Adipati. Hamba persembahkan untuk Pangeran dan Panglima Garda Depan Anda. Anggap saja ini sebagai permohonan maaf dari hamba kepada Yang Mulia Pangeran. Tunggu, apa-apaan ini? 2 pelana kuda itu. Jelas-jelas tengah malam kemarin aku menyusup ke kandang kuda kediaman Adipati, dan memasangnya di atas kuda milik Tuan Adipati dan Tuan Muda Lin. Di baliknya sudah kuolesi penuh dengan bubuk racun pembuat gila. Kenapa Tuan Adipati malah membawa kuda-kuda itu, dan memberikannya kepada pangeran kedua? Tuan Adipati, kuda berdarah murni ini sungguh tak ternilai harganya. Kau sungguh memberikannya begitu saja pada pangeran ini. Yang Mulia mungkin belum tahu, kuda ini sifatnya sangat liar. Ayah dan kakak sulung hamba hari ini sedang kurang sehat, sehingga sungguh tidak sanggup menjinakkannya. Jika melihat seluruh wilayah Dazhou ini, hanya sosok gagah berani seperti Yang Mulia Pangeran, yang pantas menunggangi 2 ekor kuda dewa ini. Jika Yang Mulia merasa keberatan, maka kami terpaksa harus melepaskannya kembali ke alam liar. Hahaha, ini adalah ketulusan hati dari Menteri Lin. Anakku, terimalah pemberiannya. Ini adalah kuda bagus yang sangat langka. Hari ini, kau harus membawa pulang lebih banyak hasil buruan untuk ayahanda. Karena ini adalah niat baik dari Tuan Adipati. Dan ayahanda juga sudah bertitah. Maka pangeran ini akan menerimanya dengan senang hati. Kedua kuda ini sama sekali tidak memiliki tanda dari kediaman Adipati. Nanti, saat kita mulai beraksi, kau dan aku akan menunggangi 2 kuda dewa ini. Pergerakan kita pasti akan jauh lebih cepat. Si tua bangka Linzan itu malah mengantarkan sendiri kuda perangnya pada kita. Langit benar-benar memihakku.
Yang Mulia sungguh bijaksana. Syukurlah kalau Yang Mulia menyukainya. Hamba tua ini mendoakan agar Yang Mulia selalu memimpin di barisan terdepan, dan meraih kemenangan dengan gemilang. Ayahanda, Anda sudah terlalu tua. Sudah saatnya tahta Dazhou ini berganti pemilik. Anak durhaka, beraninya kau memberontak. Memberontak, yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Si tua bangka Linzan itu sudah menipuku 5 juta tael. Dia memutus sumber kekayaanku, dan menghancurkan jaringan mata-mataku. Hari ini, aku akan menyingkirkan para penjilat di sekitar Kaisar. Bunuh Linzan, bantai pengkhianat itu. Tiup sangkakala, seluruh pasukan, serang. Yang berhasil menangkap Kaisar hidup-hidup, akan diberi hadiah 10.000 keping emas. Dan bagi siapa saja yang berhasil memenggal kepala Linzan dan putranya, akan kuangkat menjadi bangsawan besar. Serbu. Ah, ada apa dengan kuda ini? Cepat maju, turuti perintah pangeran ini. Berhenti, cepat berhenti. Di depan ada jurang, tolong. Yang Mulia, cepat lompat dari kuda. Cepat lompat turun sekarang. Ada racun di pelananya. Lin Cucu, dasar wanita jalang. Jadi hantu pun aku tidak akan pernah melepaskanmu. Abis. Semuanya sudah berakhir. Putra pertama, putra kedua, serang sekarang. Pasukan baju besi, dengarkan perintahku. Pangeran kedua melakukan pemberontakan. Bantai semua pasukan pemberontak, jangan sisakan satu pun. Habisi tanpa ampun, maju. Tangkap tahanan wanita yang menyamar jadi Kasim itu sekarang juga. Hati-hati, jangan sampai dia menggigit lidahnya sendiri untuk bunuh diri. Alat penyiksaan dari pengadilan agung sudah menunggunya. Oh, Menteri Lin yang setia, taktikmu membalikkan keadaan benar-benar sangat memukau. Aku sungguh tidak salah menilaimu. Mulai hari ini, kediaman Adipati Zhengguo milikmu akan menjadi menteri paling berkuasa di dinasti Zhou. Gelar ini akan diwariskan turun-temurun tanpa pernah turun pangkat. Hamba yang tua ini berterima kasih atas karunia besar yang mulia. Hamba rela mengorbankan nyawa demi dinasti Zhou. Nona besar, apakah Anda sudah dengar? Ada kejadian besar di arena perburuan musim gugur. Pangeran kedua melakukan pemberontakan, tapi kudanya malah mengamuk, dan dia langsung terjun bebas ke dalam jurang. Tubuhnya hancur lebur berkeping-keping. Lalu ada lagi Nona Cucu yang sudah diusir itu. Kudengar dia menyamar jadi pria dan menyusup ke pasukan pemberontak. Dia sudah ditangkap oleh pengadilan agung. Kaisar sangat murka besar. Dia dijatuhi hukuman mati dengan ribuan sayatan. Besok dia akan langsung dieksekusi di tengah alun-alun pasar. Berakhir, semuanya sudah berakhir begitu saja. Efisien sekali. Benar-benar tidak disangka, keluargaku punya kecepatan bertindak yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan Tuan Adipati dan para tuan muda? Mereka tidak terluka, kan? Tuan Adipati mendapatkan jasa terbesar karena telah menyelamatkan Kaisar. Kaisar menganugerahkan penghargaan tingkat pertama yang akan diwariskan selamanya. Sekarang, kediaman Adipati kita benar-benar menjadi keluarga terkaya sekaligus paling berkuasa di seluruh dinasti Zhou. Tuan besar dan para tuan muda, saat ini mereka semua sedang menghadiri pesta perayaan di istana. Tunggu dulu. Orang terkaya di kerajaan Zhou, pejabat paling berkuasa di istana. Ada yang salah dengan alur cerita ini. Sejak zaman dulu, bawahan yang terlalu hebat pasti akan mengancam posisi rajanya. Pohon yang tinggi pasti akan diterpa angin kencang. Ayah sekarang memegang kendali atas pasukan militer yang besar. Kekayaannya bahkan bisa menyaingi seluruh negara. Kaisar mungkin merasa berterima kasih untuk 1 atau 2 tahun ini. Tapi begitu kekuasaannya sudah stabil, keluarga kitalah yang pertama kali akan dihukum mati dan disita seluruh hartanya. Tidak bisa dibiarkan. Nona besar, ada apa dengan Anda? Keluarga bangsawan ini terlalu berbahaya. Jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Dulu kita hanya berisiko jatuh bangkrut. Sekarang, seluruh keluarga kita bisa dipenggal kapan saja. Terlebih lagi, sekarang aku adalah putri sah tertua dari pejabat paling berkuasa. Nanti aku pasti akan dipaksa menikah dengan putra mahkota atau pangeran entah siapa, demi aliansi politik. Kalau begitu, sisa hidupku hanya akan terkurung di dalam istana yang dingin, beradu siasat dan bertarung nyawa melawan sekumpulan wanita, dan saling meracuni setiap harinya. Lebih baik aku mati daripada hidup tanpa kebebasan. Aku tidak mau mewarisi harta triliunan ini. Aku harus kabur.
Aku akan pergi ke desa air di wilayah Jiangnan dan membeli rumah kecil. Aku akan hidup santai sebagai wanita kaya raya di sana. Cepat ambilkan buntelan kain abu-abu di bawah tempat tidurku. Bawakan juga 10 bakpao daging berukuran besar. Dan 1 kilo daging sapi rebus bumbu kecap. Nona besar, Anda mau melakukan apa? Aku akan mengembara mengelilingi dunia. Meskipun lubang anjing itu sudah ditutup tembok, dan dindingnya sudah ditinggikan, tapi tidak ada satupun yang bisa menghentikan hasratku akan kebebasan. Ikan bakar Jiangnan, aku datang. Selamat tinggal, keluarga bangsawan sialan yang penuh dengan bau busuk uang ini. Haha, aku, Lin Wanwan, akhirnya berhasil kabur. Mulai sekarang, aku bebas terbang tinggi layaknya burung di angkasa, dan bebas berenang jauh seperti ikan di lautan luas. Tunggu, bau apa ini? Kenapa harum sekali? Siapa coba yang bakar-bakar daging di luar tembok tengah malam begini? Wan, angin di atas sana sangat kencang. Hati-hati, nanti kau masuk angin. Cepat turun, ayo makan daging. Ayah, ibu, kakak pertama, kakak kedua, kalian semua tengah malam begini bukannya tidur, malah bikin acara kumpul-kumpul di luar tembok begini buat apa? Dan lagi, orang yang satu ini, kakak yang lagi bakar daging ini, kelihatannya agak familiar. Ya, adikku, beliau ini adalah Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia mendengar kalau malam ini kau mau melompati tembok untuk kabur berkelana. Jadi beliau sengaja datang menyamar untuk melepas kepergianmu. Kaisar tengah malam begini bukannya tidur di istana, malah datang ke bawah tembok rumahku untuk bakar sate kambing. Apakah dunia ini akhirnya sudah gila? Tidak bisa kabur. Sama sekali tidak bisa kabur. Putriku, ada apa? Tengah malam begini malah mau melompati tembok? Ya, apa kamu merasa tembok ini kurang tinggi? Besok ayah akan mendaftarkanmu ke kelas ilmu meringankan tubuh. Anak pintar, ayo turun dan makan daging. Ginjal bakar yang baru ayah buat ini, khusus disisakan untukmu. Wan, cepat lompat turun. Ibu akan menangkapmu dari bawah. Hati-hati, jangan sampai terbentur dan terluka. Tengah malam begini, ngapain sih harus kabur-kaburan? Bawa bakpao daging di buntelanmu itu, mana cukup untuk dimakan. Kalian, apa kalian sudah tahu dari awal kalau aku mau kabur? Hahaha, adikku. Walaupun kau kabur sampai ke ujung dunia sekalipun, kau tetaplah putri sulung dari kediaman Adipati Zeng. Memangnya ada apa sih di Jiangnan yang bagus? Besok, kakak akan memanggil koki-koki terbaik dari Jiangnan, untuk dibawa semuanya ke ibu kota khusus untukmu. Yang Mulia. Apakah Anda ada perintah untuk Wan? Apakah Anda mau menghukum hamba atas dosa tidak hormat? Aku dengar dari Adipati Zengguo, kau merasa menjadi keluarga menteri yang berkuasa itu tidak aman, dan takut aku akan mengeksekusi seluruh keluargamu. Tidak, hamba tidak pernah bilang begitu. Hamba benar-benar tidak pernah mengatakannya. Di dapur kekaisaranku ini, ada 108 hidangan pesta besar kekaisaran. Makanan dari Jiangnan maupun dari utara, semuanya lengkap ada di sini. Jauh 10.000 kali lebih enak daripada bakpao dingin di dalam buntelanmu itu. Lalu, bagaimana selanjutnya? Posisi permaisuri saat ini sedang kosong. Jika kamu tidak ingin repot memikirkan kekuasaan, atau menjadi seorang putri pejabat yang selalu hidup dalam kecemasan, lebih baik kamu masuk ke istana dan jadilah permaisuri yang bersantai ria. Aku sangat tenang dengan kekuatan militer dari kediaman Adipati. Dan tenang saja, aku sanggup menanggung porsi makanmu yang besar itu. Kamu cukup duduk manis, menonton drama, dan menikmati hidup nyaman. Semua masalah urusan politik maupun intrik di harem, aku yang akan pasang badan untukmu. Bagaimana, mau mempertimbangkannya? Ya ampun. Tawaran semenggiurkan ini, siapa coba yang bisa menolaknya? Tidak perlu pusing ikut intrik keluarga, tidak perlu repot-repot kabur, makan pun sudah dijamin. Bahkan, langsung dapat paket lengkap suami yang sangat tampan. Ini sih benar-benar suami idaman hadiah dari langit, kan? Siapa juga yang mau bikin dia malu? Coba, ternyata senikmat ini. Karena melawan juga sudah tidak mungkin. Ya sudah, dengan berat hati, aku terima saja tahta permaisuri dan warisan harta triliunan ini. Ayah, aku mau makan 10 tusuk sate kambing. Banyakin bumbu jintannya dan bikin yang super pedas. Ya, siap, 10 tusuk sate kambing.
Segera dihidangkan khusus untuk calon yang mulia permaisuri kita. Hahaha.